Bayangkan, seorang manusia baru saja dimasukkan ke dalam tanah. Tangisan keluarga masih terdengar pelan. Doa-doa masih dipanjatkan oleh orang-orang yang berdiri di sekitar liang kubur. Perlahan, tanah mulai menutup tubuhnya. Sekop demi sekop menjatuhkan gumpalan tanah terakhir. Beberapa menit kemudian, semua orang mulai pulang. Langkah kaki mereka menjauh, suara mereka menghilang. Dan kini, tinggallah satu manusia sendirian di tempat yang gelap dan sempit. Tidak ada cahaya, tidak ada suara. Lalu, sesuatu mulai terjadi di dalam kubur. Sesuatu yang membuat banyak orang merinding ketika mendengarnya. Karena ternyata, kehidupan setelah kita dikubur baru saja dimulai. Dalam hidup, kita sering sibuk mengejar banyak hal. Pekerjaan yang lebih baik, rumah yang lebih besar, masa depan yang terlihat lebih aman. Hari demi hari kita berlari mengejar impian. Kadang sampai lupa berhenti sejenak. Padahal ada satu perjalanan yang pasti akan kita jalani. Perjalanan yang tidak bisa ditunda. Perjalanan menuju liang kubur, tempat di mana tidak ada lagi teman, tidak ada lagi keluarga, tidak ada lagi harta yang bisa membantu. Hanya kita dan semua amal yang pernah kita lakukan selama hidup. Kisah ini bukan sekadar cerita menakutkan. Ini adalah pengingat lembut bahwa suatu hari nanti kita semua akan merasakan kesunyian yang sama. Saat proses pemakaman selesai, orang-orang yang tadi berdiri mengelilingi liang kubur mulai perlahan pulang. Ada yang masih menunduk, ada yang mengusap air mata, ada yang menepuk bahu keluarga yang ditinggalkan. Beberapa menit sebelumnya, mereka masih berbicara dengan orang yang kini berada di dalam tanah itu, masih tertawa bersama, masih berbagi cerita, masih menjalani kehidupan seperti biasa. Tapi sekarang, semuanya berubah begitu cepat. Tanah sudah menutup liang kubur, batu nisan telah dipasang, doa-doa terakhir dipanjatkan. Lalu satu persatu, mereka mulai melangkah pergi. Langkah kaki terdengar menjauh, suara percakapan semakin pelan, hingga akhirnya suasana menjadi sunyi, sangat sunyi. Di bawah tanah, seorang manusia kini berada di ruang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Gelap, sempit, dan sunyi. Tidak ada lampu yang menerangi, tidak ada jendela yang bisa dibuka, tidak ada pintu untuk keluar. Hanya tanah yang mengelilingi dari segala sisi. Dalam banyak penjelasan para ulama, disebutkan bahwa seseorang yang baru saja dikubur masih bisa merasakan dan mendengar sesuatu yang sangat menggetarkan. Ia bisa mendengar langkah kaki orang-orang yang meninggalkan kuburnya. Bayangkan perasaan itu. Suara langkah yang semakin menjauh menjadi tanda bahwa ia kini benar-benar sendirian. Beberapa saat yang lalu, ia masih berada di dunia, masih memiliki rencana untuk besok, masih memiliki mimpi untuk masa depan. Mungkin ia masih memikirkan pekerjaan yang belum selesai atau janji yang belum sempat ditepati. Namun kini, semua itu sudah tidak lagi berarti. Dunia yang tadi terasa begitu ramai, tiba-tiba terasa sangat jauh. Yang tersisa hanyalah kesunyian yang menekan dari segala arah. Dan di dalam kesunyian itu, banyak orang baru mulai menyadari satu hal yang sangat dalam, bahwa kehidupan yang selama ini terasa panjang, ternyata hanya sebentar. Begitu banyak waktu yang dulu terasa biasa saja, hari-hari yang dilewati tanpa dipikirkan, sholat yang kadang ditunda, kebaikan yang kadang dianggap kecil. Namun, ketika seseorang sudah berada di dalam kubur, setiap detik kehidupan di dunia terasa sangat berharga. Sangat berharga, karena di tempat itu tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki apa yang pernah dilewatkan. Yang ada hanyalah menunggu apa yang akan terjadi setelahnya. Dan di saat itulah sesuatu mulai mendekat, sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia selama hidup di dunia. Sebuah pertemuan yang akan menentukan bagaimana perjalanan seseorang setelah kematian. Di tengah kesunyian kubur yang begitu dalam, sesuatu mulai berubah.
Gelap masih menyelimuti, tanah masih menekan dari segala arah, dan seorang manusia kini benar-benar sendirian, tanpa teman, tanpa keluarga, tanpa siapapun yang bisa menolong. Namun, kesunyian itu tidak berlangsung selamanya. Karena dalam banyak penjelasan para ulama, disebutkan bahwa setelah seseorang dikuburkan, akan datang dua makhluk yang selama hidup di dunia tidak pernah kita lihat. Mereka bukan manusia. Mereka bukan pula makhluk yang bisa diajak bercanda. Mereka adalah malaikat yang diutus khusus untuk satu tugas. Dalam banyak riwayat, dikenal dengan nama Mungkar dan Nakir. Kedatangan mereka bukan untuk sekadar melihat, bukan pula untuk sekadar berbincang. Mereka datang membawa sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah ujian pertama setelah kematian. Bayangkan situasinya, seorang manusia yang baru saja meninggalkan dunia, masih terkejut dengan apa yang terjadi, masih mencoba memahami bahwa hidup yang ia kenal selama puluhan tahun kini telah berakhir. Lalu, tiba-tiba, datanglah dua malaikat dengan rupa yang begitu menggetarkan. Suasana kubur yang sunyi berubah menjadi sangat menegangkan. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada cara untuk menghindar, karena pertemuan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi pada setiap manusia. Kemudian pertanyaan itu pun dimulai. Bukan pertanyaan tentang harta yang pernah dimiliki, bukan pertanyaan tentang rumah yang pernah dibangun, bukan pula tentang seberapa terkenal seseorang semasa hidupnya. Pertanyaan yang diajukan justru sangat sederhana, namun sangat menentukan. Tiga pertanyaan yang selama hidup mungkin sering kita dengar, tapi jarang benar-benar kita renungkan. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabi yang diutus kepadamu? Di dunia, mungkin pertanyaan ini terasa sangat mudah. Anak kecil pun bisa menghafalnya. Namun, di dalam kubur, jawabannya tidak datang dari hafalan. Jawaban itu datang dari iman yang benar-benar hidup di dalam hati. Jika seseorang selama hidupnya mengenal Tuhannya, menjalankan ajaran agamanya, dan mengikuti petunjuk Nabi dengan tulus, maka jawabannya akan terasa ringan, hatinya tenang, lisannya mampu menjawab. Namun, bagi orang yang hidupnya jauh dari mengingat Allah, yang mengabaikan kebenaran, yang tenggelam dalam dunia tanpa pernah memikirkan akhirat, pertanyaan itu bisa menjadi sangat berat, sangat membingungkan, karena saat itu tidak ada lagi kesempatan untuk berpura-pura, tidak ada lagi waktu untuk belajar ulang, tidak ada lagi kesempatan kedua. Semua yang pernah dilakukan selama hidup seakan terbuka dengan sangat jelas. Di dalam kubur itu, tidak ada gelar yang bisa menyelamatkan, tidak ada jabatan yang bisa melindungi, tidak ada kekayaan yang bisa membayar. Yang tersisa hanya satu hal, iman dan amal yang pernah dilakukan. Dan dari jawaban itulah, perjalanan seseorang setelah kematian mulai ditentukan. Apakah kuburnya akan menjadi tempat yang menenangkan, atau justru menjadi awal dari kesulitan yang panjang. Sebuah pertemuan yang singkat, namun menentukan nasib perjalanan menuju akhirat. Setelah pertanyaan itu dijawab, suasana di dalam kubur mulai berubah. Tidak semua orang merasakan hal yang sama. Bagi sebagian orang, kubur yang tadi terasa gelap dan menakutkan perlahan berubah menjadi tempat yang menenangkan. Namun, bagi sebagian yang lain, kubur justru terasa semakin berat, seolah-olah tanah yang mengelilinginya mulai menekan dari segala arah. Dalam banyak penjelasan para ulama, disebutkan bahwa kubur bisa menjadi dua keadaan yang sangat berbeda. Bagi orang yang hidupnya dipenuhi iman, kebaikan, dan ketulusan, kuburnya bisa menjadi tempat yang lapang. Seolah ruang sempit itu tiba-tiba terbuka. Udara terasa lebih ringan. Suasana menjadi tenang. Dalam beberapa riwayat, bahkan digambarkan seperti taman kecil dari taman-taman surga. Bayangkan, tempat yang sebelumnya tampak menakutkan, berubah menjadi tempat yang damai. Seorang manusia yang tadi sendirian dalam gelap, kini merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah-olah kubur itu berkata,
beristirahatlah dengan tenang. Perjalananmu di dunia telah selesai. Namun, tidak semua orang merasakan keadaan seperti itu. Bagi mereka yang hidupnya jauh dari mengingat Allah, yang terlalu sibuk dengan dunia, yang menunda kebaikan berkali-kali, kubur bisa terasa sangat berbeda. Tempat yang sempit itu menjadi semakin sempit. Tanah yang mengelilingi terasa menekan. Kesunyian berubah menjadi ketegangan. Bayangkan berada di ruang gelap yang tidak memiliki jalan keluar. Tidak ada pintu, tidak ada cahaya, hanya tanah. Dan kesadaran bahwa hidup yang dulu terasa panjang kini sudah berakhir. Di saat seperti itu, banyak orang mulai mengingat kembali kehidupannya. Mengingat hari-hari yang dulu terasa biasa saja. Hari ketika seseorang menunda salat karena merasa masih ada waktu. Hari ketika seseorang menolak membantu orang lain karena merasa itu bukan urusannya. Hari ketika seseorang lebih memilih dunia daripada mengingat Tuhannya. Dulu, semua itu terasa kecil, terasa sepele. Namun, di dalam kubur, setiap keputusan dalam hidup terasa sangat besar. Karena di tempat itu, tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki. Tidak ada lagi hari esok untuk mencoba menjadi lebih baik. Yang ada hanyalah hasil dari semua pilihan yang pernah dibuat selama hidup. Dan disitulah manusia mulai benar-benar memahami satu kenyataan yang sangat dalam, bahwa kehidupan di dunia hanyalah persinggahan yang sangat singkat. Semua yang dulu kita kejar dengan penuh ambisi, rumah, harta, popularitas, pujian manusia. Tidak ada satupun yang ikut masuk ke dalam kubur. Yang ikut hanyalah 3 hal sederhana. Iman yang pernah dijaga, kebaikan yang pernah dilakukan, dan doa-doa yang pernah dipanjatkan. Hal-hal yang dulu mungkin terlihat kecil, ternyata bisa menjadi cahaya yang menerangi kubur seseorang. Cahaya yang membuat tempat sempit itu terasa luas. Cahaya yang membuat kesunyian berubah menjadi ketenangan. Karena pada akhirnya, kubur bukan hanya tempat tubuh beristirahat. Ia adalah cerminan dari kehidupan yang pernah kita jalani. Apakah ia akan menjadi tempat yang menenangkan atau menjadi tempat yang penuh kesulitan? Semua itu ditentukan oleh pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari selama hidup di dunia. Di dalam kubur, ada satu perasaan yang sering datang terlambat. Bukan rasa takut, bukan juga rasa kesepian, tapi penyesalan. Penyesalan yang perlahan muncul ketika seseorang mulai mengingat kembali kehidupannya di dunia. Bayangkan, di dalam kesunyian yang begitu dalam, tidak ada lagi suara manusia. Tidak ada lagi kesibukan dunia yang mengalihkan pikiran. Yang tersisa hanyalah ingatan. Ingatan tentang hari-hari yang pernah dilewati. Tentang waktu yang dulu terasa biasa saja. Seseorang mungkin mulai mengingat masa mudanya. Saat tubuhnya masih kuat. Saat kesempatan terbuka begitu luas. Hari-hari ketika ia bisa memilih untuk berbuat baik. Atau justru menundanya. Hari-hari ketika panggilan sholat terdengar, namun ia berkata dalam hatinya, nanti saja. Hari-hari ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, namun ia berpikir, bukan urusanku. Dulu, semua keputusan itu terasa kecil, tidak terasa penting, karena hidup terasa masih sangat panjang. Masih ada besok, masih ada minggu depan, masih ada tahun depan. Namun, di dalam kubur, semua waktu itu terasa sangat berharga, sangat berharga. Seseorang mungkin mulai berkata dalam hatinya, seandainya aku lebih banyak mengingat Allah, seandainya aku tidak menunda taubat, seandainya aku lebih peduli kepada orang lain. Namun, kata seandainya tidak lagi membawa perubahan, karena waktu sudah selesai. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke dunia. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Di dunia, seseorang bisa saja berkata, aku akan berubah nanti. Aku akan mulai lebih baik suatu hari. Namun kematian sering datang tanpa memberi peringatan, tanpa memberi waktu tambahan. Di dalam kubur itulah, banyak orang baru benar-benar memahami satu hal yang sangat sederhana, bahwa kesempatan yang paling berharga dalam hidup adalah hari ini. Bukan kemarin yang sudah lewat, bukan juga masa depan yang belum tentu datang.
Tapi hari ini, saat seseorang masih diberi napas, masih bisa membuka mata di pagi hari, masih bisa melangkah, masih bisa memperbaiki dirinya sedikit demi sedikit. Karena ketika seseorang sudah berada di alam kubur, satu kebaikan kecil pun terasa sangat berharga. Sebuah sholat yang dilakukan dengan tulus, sedekah kecil yang mungkin dulu terasa sepele, sebuah doa yang dipanjatkan dengan hati yang jujur. Hal-hal sederhana itu bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti. Namun, bagi mereka yang melewatkan kesempatan itu, penyesalan menjadi teman yang sangat berat. Penyesalan yang tidak bisa dihapus. Penyesalan yang terus mengingatkan bahwa waktu di dunia dulu ternyata jauh lebih berharga daripada yang pernah mereka bayangkan. Dan disitulah manusia mulai memahami satu kenyataan yang sering kita lupakan ketika masih hidup, bahwa waktu adalah amanah yang sangat singkat, dan setiap detik yang kita gunakan hari ini akan menjadi cerita yang menemani kita ketika semua sudah berakhir. Kisah tentang azab kubur sering membuat hati terasa berat, bukan karena ceritanya semata, tetapi karena kisah itu seperti cermin yang perlahan memperlihatkan sesuatu kepada kita. Cermin yang mengingatkan bahwa suatu hari nanti, setiap manusia akan berada di tempat yang sama, di dalam tanah yang sunyi, di ruang yang tidak luas, di tempat di mana tidak ada lagi yang bisa menemani, kecuali amal yang pernah kita lakukan. Namun sebenarnya, kisah tentang kubur bukan hanya tentang ketakutan. Ia adalah pengingat penuh harapan bagi mereka yang masih hidup, karena selama seseorang masih bernapas, selama mata masih bisa terbuka di pagi hari, selama langkah kaki masih bisa berjalan, berarti masih ada kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki sesuatu yang dulu mungkin pernah kita abaikan. Mungkin ada salat yang dulu sering ditunda. Hari ini, kita masih bisa menjaganya. Mungkin ada orang yang pernah kita sakiti. Hari ini, kita masih bisa meminta maaf. Mungkin ada kebaikan yang dulu kita anggap terlalu kecil. Hari ini, kita masih bisa melakukannya. Seringkali manusia berpikir bahwa perubahan harus dimulai dengan sesuatu yang besar, padahal tidak selalu begitu. Terkadang, satu langkah kecil sudah cukup untuk memulai perjalanan yang berbeda. Senyum yang tulus kepada orang lain, membantu seseorang yang sedang kesulitan, mengucapkan doa sederhana untuk orang tua. Hal-hal kecil seperti itu sering terlihat biasa saja di dunia. Namun, di sisi Allah, hal kecil itu bisa memiliki makna yang sangat besar. Bisa menjadi cahaya yang kelak menerangi perjalanan seseorang setelah kematian. Bayangkan jika setiap hari kita mencoba melakukan satu kebaikan kecil. Hari demi hari, kebaikan itu akan terkumpul seperti titik-titik cahaya yang perlahan memenuhi sebuah ruang yang gelap. Dan suatu hari nanti, ketika seseorang berada di dalam kubur yang sunyi, mungkin cahaya dari kebaikan-kebaikan kecil itulah yang membuat tempat itu terasa lebih tenang, lebih lapang, lebih damai. Karena pada akhirnya, kehidupan di dunia bukanlah tentang seberapa lama kita hidup, bukan juga tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi tentang apa yang kita lakukan dengan waktu yang diberikan. Apakah waktu itu dihabiskan hanya untuk mengejar dunia, atau digunakan juga untuk menyiapkan perjalanan yang jauh lebih panjang, perjalanan menuju akhirat? Dan kabar baiknya adalah, selama kita masih hidup hari ini, pintu untuk memperbaiki diri belum pernah tertutup. Taubat masih diterima, kebaikan masih dicatat, doa masih didengar. Itulah mengapa kisah tentang kubur sebenarnya bukan hanya tentang kematian. Ia adalah cerita yang mengingatkan kita tentang kesempatan yang masih kita miliki sekarang. Kesempatan yang mungkin suatu hari nanti akan kita syukuri ketika semua perjalanan di dunia telah selesai. Pada akhirnya, setiap manusia akan sampai pada satu titik yang sama. Titik di mana semua kesibukan dunia berhenti. Tidak ada lagi pekerjaan, tidak ada lagi rencana masa depan. Tidak ada lagi hal yang dulu kita kejar dengan begitu keras. Yang tersisa hanyalah perjalanan menuju alam yang baru. Kubur bukan sekadar tempat tubuh beristirahat. Ia adalah awal dari perjalanan menuju akhirat. Karena itu,
Selagi kita masih hidup hari ini, masih diberi waktu untuk bernapas dan melangkah, jangan sia-siakan kesempatan itu. Perbaiki diri sedikit demi sedikit, dekatkan hati kepada Allah, karena suatu hari nanti, kita semua akan kembali kepadanya. Jika kisah ini membuat hati kalian sedikit terdiam, mungkin itu bukan kebetulan. Kadang, sebuah pengingat datang di waktu yang tepat, saat hati kita sedang membutuhkannya. Jika video ini memberi pelajaran atau menyentuh hati kalian, bantu sebarkan kebaikan ini dengan menekan like dan subscribe agar lebih banyak orang bisa ikut mengambil hikmah dari pengingat seperti ini. Siapa tahu, satu video yang kita tonton hari ini bisa menjadi pengingat yang menyelamatkan kita di kemudian hari. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.